Kisah Masyitah, tukang sisir putri Fir'aun. Jangan lupa dukung channel ini dengan komen, like dan subscribe, agar tambah semangat untuk berbagi kisah Islami. Mesir ribuan abad silam menjadi saksi sejarah kehidupan seorang wanita yang hatinya dipenuhi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Saat itu tanah piramida dikuasai Fir'aun yang bengis. Ia memaksa seluruh rakyat Mesir menyembahnya. Allah telah mengutus Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman sang raja. Namun, Fir'aun teramat kejam hingga mereka yang beriman begitu takut untuk menampilkan keimanannya kepada Allah. Salah satu yang bersembunyi keimanan tersebut yakni seorang wanita bernama Masyitah beserta keluarganya. Masyitah merupakan salah satu pelayan istana Fir'aun. Ia bertugas sebagai tukang sisir putri Fir'aun. Sejak bertahun-tahun silam, keluarga Masyitah setia melayani istana. Ketika agama Ibrahim menyampaikan Musa di tanah Mesir, mereka mengimaninya. Namun, tak ada yang tahu keimanan Masyitah, termasuk sang majikan. Hingga suatu hari, tibalah saat Allah menguji keimanan Masyitah dan keluarganya. Saat itu Masyitah tengah menyisir rambut putri Fir'aun. Tiba-tiba sisir di tangan jatuh dan tanpa sadar asma Allah keluar dari lisan Masyitah. Allah! Seru Masyitah spontan. Mendengarnya, putri Fir'aun sontak kaget. Ia pun segera menginterogasi Masyitah, siapakah Allah itu? Jika Allah itu Tuhan, maka berarti Masyitah siap dihukum mati karena telah menentang Fir'aun, ayahnya. Masyitah tak juga menjawab pertanyaan sang putri. Keringat dingin menderas tubuhnya, ketakutan menderu jantung. Siapa Allah itu? Mengapa kau tak menjawab? Apakah kau punya Tuhan selain ayahku? Seru sang putri. Masyitah terus bungkam, namun sang putri terus mendesaknya. Hingga keberanian pun datang dari diri Masyitah. Ia tahu betul, inilah saatnya keimanan diuji Allah. Allah adalah Tuhanku, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam, jawab Masyitah tegas. Mendengarnya, sang putri pun segera beranjak dari tempat duduknya menuju kediaman sang ayah. Ia segera melaporkan apa yang baru saja didengarnya dari lisan Masyitah. Sementara Masyitah mengabarkan kepada keluarganya untuk bersiap mendapat hukuman Fir'aun. Fir'aun marah bukan kepalang ketika mendengar kabar dari sang putri. Ia pun segera memanggil Masyitah ke hadapannya. Tanpa keraguan, Masyitah pun pergi memenuhi panggilan raja. Apa kau menyembah sesuatu selain aku? Tanya Fir'aun dengan suara menggelegar, seluruh istana dibuat takut dengan kemarahannya. Namun tanpa gentar, Masyitah menjawab ringan, ya, saya menyembah Allah. Allah Tuhanku, Tuhanmu, dan Tuhan segala sesuatu, kata Masyitah. Geram, Fir'aun pun menyuruh memerintahkannya untuk mengikat Masyitah kemudian menaruh seekor ular besar di hadapannya. Namun, Masyitah tak bergidik. Bertambah marahlah emosi Fir'aun. Ia pun segera memanggil tangan mencurigakan, Haman, untuk mengeksekusi mati keluarga Masyitah. Haman kemudian segera mengumpulkan beberapa pengawal untuk menangkap Masyitah dan keluarganya. Ia pun kemudian memerintahkan pengawal lain untuk membuat lubang besar untuk diisi udara panas layaknya kawah bara dari gunung api. Ia bermaksud memasak hingga mati Masyitah dan keluarganya. Tibalah hari eksekusi, rakyat berkumpul untuk menyaksikan peristiwa sadis, hukuman ala Fir'aun. Masyitah bersama sang suami dan 4 orang anak termasuk 1 bayi yang digendongnya telah berada di sana, siap menghadapi hukuman keji tersebut. Mereka melihat kubangan besar berisi air mendidih yang siap melepuhkan tubuh mereka. Namun, hati mereka tak gentar dengan mengagumi seorang manusia. Mereka memilih beriman kepada Allah, Tuhan seluruh manusia. Sebelum dilempar ke air mendidih, mereka ditanya oleh Haman apakah masih akan terus mengimani Allah dan enggan menuhankan Fir'aun. Namun, jawaban mereka selalu sama acap kali ditanya, Allah adalah Tuhanku, Tuhan Fir'aun, dan Tuhan seluruh alam. Kami akan terus beriman kepada Allah meski harus terjun ke kawah mendidih. Maka, bulatlah keputusan Haman untuk memasak hidup-hidup mereka di kubangan air yang mendidih. Suami Masyitahlah yang pertama kali mendapat giliran. Tubuhnya langsung dilalap air yang mendidih, tinggal seonggok daging gosong tak bernyawa. Melihat eksekusi keji tersebut, Haman melontar bahak dan terus menghina orang-orang yang beriman kepada Allah. Masyitah terus di atas ketegarannya mengimani Allah. Setelah sang suami, giliran anak-anaknya. Satu persatu, mereka dipaksa masuk ke air mendidih yang apinya menjilat-jilat. Semuanya dilakukan di hadapan Masyitah.
Hingga tinggallah tersisa Masyitah dan seorang anaknya yang masih bayi. Ia menggendong bayi itu erat-erat. Hatinya masih tegar di atas agama Allah. Maka, diseretlah ia dan bayinya mendekati udara yang teramat panas itu. Ketika hampir memasuki kubangan udara, tiba-tiba setan membisikkan keraguan di dalam hatinya. Keraguan dengan perasaan sedih dan kasihan pada sang bayi yang belum sempat tumbuh dewasa melihat dunia, bayi yang baru lahir tanpa dosa. Masyitah pun menghentikan langkahnya ajal, ia terus memandangi bayinya yang merah dengan perasaan sedih yang mendalam. Melihatnya, Haman sempat berpikir Masyitah akan mencabut kata-katanya dan akan kembali menuhankan Fir'aun. Ia pun girang karena merasa ancamannya pada Masyitah berhasil. Namun, pikiran Haman salah. Masyitah tak pernah sedikit pun melepaskan keimanannya pada Allah. Lalu atas kehendak Allah, sang bayi tiba-tiba berkata kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan takut, sungguh surga menanti kita," ujar bayi yang digendongnya. Mendengarnya, kembalilah ketegaran dan keberanian Masyitah. Ia pun mencium anaknya. Kemudian, masuklah keduanya ke dalam air yang mendidih. Masyitah dan keluarganya mengakhiri hidup mereka dengan berpegang teguh pada akidah. Kisah Masyitah disebut dalam sebagian hadis Rasulullah tentang Isra Miraj yang diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Tabrani. Hadis tersebut datang dari Hamad bin Salamah dari Atta bin Sa'ib. Dalam perjalanan Isra Miraj ke Masjidil Al-Aqsa, Rasulullah melewati sebuah daerah yang aromanya sangat harum semerbak seperti harum kasturi. Rasulullah pun bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, aroma harum apakah ini?" Jibril pun menjawab, "Ini harum Masyitah, tukang sisir putri Fir'aun." Rasulullah pun kembali bertanya, "Apa gerangan kelebihan Masyitah?" Maka Jibril pun mengabarkan kisah Masyitah kepada